warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Dalam video kali ini, Ibu Guru akan menerangkan tematik kelas 4. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Tahukah kamu, setiap hari kamu menikmati teh? Bagaimana anak-anak rasanya teh? Enak bukan? Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di samping ini ya anak-anak. Kita amati dengan saksama. Gambar yang pertama itu adalah gambar perkebunan teh, di mana tanaman teh siap untuk dipanen. Gambar yang kedua, ibu-ibu sedang memetik daun teh. Gambar yang ketiga, daun teh yang telah dipetik kemudian dilayukan. Setelah daun teh layu, kemudian daun digiling. Gambar yang keempat, menggiling daun teh. Setelah daun teh digiling, kemudian teh dikemas. Gambar nomor 5, pengemasan teh. Biasanya dikemas dimasukkan ke dalam kantong berwarna putih kecil-kecil yang setiap hari anak-anak minum. Perkebunan teh berada di dataran tinggi. Perkebunan teh menyebabkan adanya industri teh dan membutuhkan para pekerja pemetik dan pengolah teh. Ayo lakukan. Pemetik teh tinggal di dataran tinggi. Lalu bagaimana dengan wilayah lainnya? Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Amati gambar berikut ini. Isilah keterangan tentang masing-masing pekerjaan tersebut. Gambar yang pertama, pekerjaan. Dia seorang petani. Tugasnya, apa tugas petani? Menanam padi. Tempat bekerja. Di mana petani bekerja? Di sawah. Gambar yang kedua. Ini ada gambar seorang laki-laki yang menjaring ikan. Pekerjaan nelayan. Tugas nelayan yaitu mencari ikan. Tempat bekerja nelayan di laut. Gambar yang ketiga, pekerjaan pekebun. Tugasnya apa? Tugasnya menanam teh. Tempat bekerjanya di perkebunan. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. 1. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran,
dan buah-buahan. Contoh daerah dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. 2. Jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. 3. Jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian dataran di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya, masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Ayo ceritakan. Sekarang perhatikan tempat tinggalmu ya anak-anak. Ceritakan lokasi tempat tinggalmu. Kamu tinggal di mana? Dan pekerjaan apa saja yang ada di lingkunganmu? Saya tinggal di dataran rendah. Di dataran rendah, orang bekerja sebagai petani atau karyawan pabrik. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa pekerjaan juga dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal. Apakah mereka tinggal di dataran tinggi atau di dataran rendah? Ayo cari tahu. Kita cari tahu bersama-sama ya anak-anak. Untuk mengetahui wilayah-wilayah itu, kita bisa mengetahuinya dengan membaca peta. 1. Amati peta di samping ini untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang berada di dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Di dalam peta yang berwarna oranye itu yang dinamakan dataran tinggi. Sedangkan yang berwarna hijau itu dinamakan dataran rendah. Yang berwarna biru sebagai perairan. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Pekerjaan pemetik teh. Lokasi dataran tinggi. Pekerjaan petani. Lokasi dataran rendah. Pekerjaan karyawan pabrik. Lokasi dataran rendah. Pekerjaan nelayan. Lokasi pantai. Pekerjaan petani garam. Lokasi pantai. Pekerjaan pekerja tambang minyak. Lokasi pantai. 3. Apa yang bisa kamu simpulkan dari tabel yang kamu buat anak-anak? Kesimpulannya, di dataran tinggi, orang bekerja sebagai pemetik teh. Di dataran rendah, orang bekerja sebagai petani atau karyawan pabrik. Di pantai, orang bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan pekerja tambang minyak. Kamu telah mengetahui bahwa salah satu pekerjaan yang ada di dataran tinggi adalah pemetik teh. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana proses teh yang terjadi hingga teh dapat dinikmati oleh kita. Simak kisah
ulil si daun teh berikut ini. Ayo membaca. Anak-anak, bacalah teks berikut dengan membaca dalam hati. Setelah selesai membaca, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan sebanyak mungkin pekerjaan yang ada di dalam cerita di atas. 1. Menanam teh. 2. Pemetik teh. 3. Penggiling teh. 4. Pengemas teh. 2. Tuliskan proses ulil si daun teh sampai menjadi teh tubruk yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam diagram berikut. 1. Pemetikan. Daun dipetik. Kemudian pelayuan daun teh. Setelah daun dipetik, daun dilayukan. Kemudian penggilingan daun teh. Setelah daun layu, kemudian daun digiling. Selanjutnya pengemasan teh. Setelah digiling, teh dikemas. Selanjutnya pembuatan teh tubruk. Kita sudah bisa menikmati teh tubruk yang rasanya manis sekali. Ayo anak-anak, kita renungkan bersama-sama. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apakah tempat tinggalmu di dataran tinggi atau di dataran rendah? Bagaimana hubungan pekerjaan seseorang dengan lokasi tempat tinggalnya? Jelaskan dengan singkat. Anak-anak, ini dikerjakan. Kalau belum jelas, bisa bertanya dengan orang tua. Sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.